Ekonomi untuk memenuhi nilai tugas akhir ekonomi dengan guru pembimbing Ibu Herlina Siagian SPD. Nama saya Divya Sirait. Perkenalkan, nama saya Prayoda Alpasya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Azahra. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila Rizky. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme debit dan kredit. Dalam akuntansi, seluruh transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan melibatkan dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Pembahasan kali ini kita akan mempelajari bagaimana menempatkan akun-akun tersebut di sisi debit dan di sisi kredit. Dari tabel ini dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan bahwa akun aset dan beban jika saldonya bertambah, maka nilai nominalnya disimpan di sisi debit. Sedangkan jika berkurang, maka disimpan di sisi kredit. Berbeda dengan akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Jika saldonya bertambah, nilai nominalnya disimpan di sisi kredit, dan sebaliknya, jika saldonya berkurang, nominalnya disimpan di sisi debit. Di sini saya akan menjelaskan aset. Aset adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri atas aset lancar, penyertaan investasi, dan aset tetap. Contohnya yaitu kas, piutang, persediaan, perlengkapan, surat berharga, dan besar lagi. Kemudian liabilitas adalah seluruh kewajiban kepada orang lain yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Salon Budaya periode Februari 2022. Pada tanggal 1, pemilik menyetor modal awal sebesar 20 juta. Oke, pada tanggal 1 itu ada dua akun yang berpengaruh, yaitu kas dan modal. Kenapa modal di kredit? Karena ekuitas bertambah itu letaknya di kredit, maka dia ditulis di kredit. Tadi menyetor modal awal 20 juta, jadi kasnya di debit 20 juta, modalnya di kredit 20 juta. Pada tanggal 3, dibayar sewa tempat sebesar 500.000. Kemudian pada tanggal selanjutnya ini ada dua akun juga yang berpengaruh. Beban sewa tempat berada di debit dan kas berada di kredit. Karena beban jika bertambah, saldonya dia diletakkan di debit. Jadi diletakkan beban sewa 500.000, kas 500.000. Lanjut. Pada tanggal 7, dibeli peralatan dengan kredit sebesar 3 juta rupiah. Peralatan bertambah di debit, utang juga di debit. Peralatan ini termasuk aset, di mana jika akun aset saldonya bertambah itu letaknya di debit, maka peralatan sebanyak 3 juta rupiah diletakkan di debit, utangnya diletakkan di kredit. Lanjut. Pada tanggal 10, dibeli perlengkapan dengan tunai sebesar 1 juta rupiah. Perlengkapan juga termasuk aset, di mana jika bertambah itu letaknya di debit, maka perlengkapan ditulis di debit 1 juta dan kasnya ditulis di kredit 1 juta. Tanggal 13, diterima pendapatan jasa salon dari pelanggan sebesar 2.500.000. Oke, pendapatan itu jika bertambah dia di kredit, maka kas duluan yang ditulis, kasnya ditulis di debit sebesar 2.500.000, pendapatannya ditulis di kredit sebesar 2.500.000. Pada tanggal 18, dibayar beban listrik sebesar 500.000. Beban tadi jika bertambah letaknya di debit, maka beban listrik 500.000, kasnya 500.000. Lanjut. Pada tanggal 23, dipinjam uang dari bank sebesar 2 juta. Oke, pada tanggal 23 dipinjam utang bank sebesar 2 juta. Utang liabilitas. Liabilitas jika bertambah dia di kredit, makanya utangnya ditulis di kredit, kasnya ditulis di debit. Kas di debit sebesar 2 juta, utang di kredit ditulis 2 juta. Karena setiap akun yang letaknya di debit dia ditulis duluan, dan setiap akun yang letaknya di kredit ditulisnya agak menjorok ke dalam. Seperti ini. Oke, lanjut. Pada tanggal 26, dibayar utang atas transaksi pada tanggal 7 sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 26 seperti tadi, utangnya liabilitas, utangnya berkurang. Kalau
Beban gaji. Gaji karyawan itu beban gaji. Oke, setiap beban yang saldonya bertambah itu letaknya di debit. Makanya beban gaji dia diletaknya di debit sebesar 1 juta, kas letaknya di kredit sebesar 1 juta. Yang terakhir, Pada tanggal 30 dibayar angsuran Bank BRI sebesar Rp500.000. oke. Utang berkurang terletak di debit sebesar Rp500.000 dan kas besar Rp500.000 letaknya di kredit. Jika dijumlahkan, jumlah saldo yang di debit dan jumlah saldo yang di kredit itu harus sama. Dengan kata lain, dia harus balance. Kalau tidak balance, berarti ada yang salah waktu kita menuliskan jumlah saldo dari setiap akun itu. 20 tambah 500, 20 juta 500 tambah 3 juta 23, 1, 24 juta setengah, 7, 29, 32 juta. Pas. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Siti Aisyah Azhara. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Azhara. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai saldo. Oke, di sini yang pertama terdapat kas. Kas di debit terdapat 3 akun. 3 akun dan kas di kredit terdapat 6 akun. Kas di debit dijumlahkan dan kas di kredit dijumlahkan, lalu keduanya dikurangkan. Setelah dikurangkan, letakkan di kas di neraca saldo kas debit. Jadi 20 tambah setengah jadi hasilnya 20 juta. Kemudian yang kedua yaitu modal. Karena di sini modal cuma terdapat 1 akun yaitu di kredit, maka kita akan langsung menulisnya di kredit sebesar 20 juta juga. Oke, selanjutnya yaitu terdapat beban sewa. Beban sewa karena di sini terdapat 1 akun, jadi kita akan menulisnya di debit. Karena beban sewa terdapat di debit, kita akan memindahkannya saja di debit. Kemudian peralatan juga terdapat 1 akun di debit, maka kita akan menulisnya kembali di debit. Kemudian yang kelima yaitu utang. Di sini terdapat 2 akun di kredit dan 2 akun di debit. Di kredit terdapat 5 juta dan di kredit terdapat 5 juta dan di debit terdapat 1,5 juta. Jadi 5 juta dikurang 1,5 juta itu 3.500.000. Kita tulis di kredit karena dia utang. Jadi kita tulis di kredit 3.500.000. Kemudian yang keenam, perlengkapan. Karena perlengkapan akunnya cuma 1 di debit, maka kita tulis ulang juga. Kemudian pendapatan. Karena pendapatan akunnya cuma 1 juga di kredit, maka kita tulis juga pendapatan di kredit 2.500.000. Kemudian beban listrik terdapat 1 akun juga di debit 500.000. Kita tulis juga di neraca saldo di debit 500.000. Dan yang terakhir yaitu beban gaji. Beban gaji terdapat 1 akun juga 1 juta di debit, maka kita tulis di neraca saldo di debit juga 1 juta. Maka hasilnya 26 juta. 26 juta. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari presentasi praktek ekonomi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan materi, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih.